Film ini mengisahkan kelanjutan nasib si pembunuh bayaran usai menghabisi nyawa anggota High Table di dalam Continental. Ia sendiri diburu hidupnya dan dihargai sebesar 14 juta dolar. Diburu oleh berbagai pembunuh bayaran hebat yang ada di seluruh dunia. John akan dibantu oleh karakter baru yang misterius yang berasal dari negara Mesir yang bernama Sofia. Terlihat John sedang berlari karena status ekskomunikadonya akan segera aktif setelah 1 jam. Saya jelaskan kembali status ekskomunikado, yaitu status yang diberikan kepada kriminal atau pembunuh yang sudah melakukan kesalahan atau sudah melanggar aturan yang dimana orang tersebut wajib mati dan diburu oleh pembunuh bayaran lainnya. Terlihat harga John memiliki harga yang paling tinggi, yaitu 14 juta dolar untuk siapapun yang dapat membunuhnya. John pun menitipkan anjingnya ke Continental agar aman. Sementara itu John pergi ke perpustakaan di mana ia menyimpan sesuatu yang sangat penting baginya, yaitu sebuah kalung salib dan medali yang John pikir itu akan membantu Noah nanti. Tak lama muncul seorang pembunuh berbadan tinggi kurus yang mencoba membunuh John, padahal ia tahu waktunya belum segera dimulai. Tetapi ia berpikir sayang melewatkan John di matanya dan merasa ada uang senilai 14 juta dolar lewat di matanya, yang kemudian orang itu tewas di tangan John dengan menggunakan sebuah buku Big Boss. Menyisakan waktu 10 menit sebelum status ekskomunikadonya aktif, John pun bergegas menemui dokter langganannya untuk mengobati lulanya. Hingga waktunya tiba status ekskomunikadonya aktif, padahal dokter tersebut belum selesai mengobati luka John. Hingga dokter meminta John agar menembaknya, agar dokter tersebut tidak diketahui oleh High Table karena telah membantu John. Saya jelaskan kembali, High Table adalah organisasi kriminal yang paling tinggi di seluruh dunia dan semua kriminal atau organisasi kriminal lainnya itu di bawah kendali High Table. Setelah itu John berlari menuju museum senjata api yang dimana di sana banyak pembunuh bayaran lainnya yang melihat John. Di saat ia di museum ia sangat terdesak dan sempat merakit senjata apinya dulu. Saat para pembunuh datang ia langsung melepaskan tembakannya dan dilanjutkan dengan pertarungan jarak dekat hingga John memanfaatkan senjata yang ada di sekitar dan membantai para pembunuh dengan sadis. Anjing John pun telah sampai di Continental dan di sana disambut dengan resepsionis hotel tersebut, yaitu Charon, dan senang hati merawat anjing John di saat John sedang pergi. Dan John pun lagi-lagi diserang oleh para pembunuh lainnya yang kali ini ia bertarung di tempat penyimpanan kuda. Dan setelah John menghabisi semua pembunuh, John pun melanjutkan pergi dengan menaiki kuda yang ada di sana. Setelah John melarikan diri dengan menaiki kuda, John pun diburu kembali oleh para pembunuh yang kali ini mereka menggunakan sepeda motor, dan John kembali berhasil melumpuhkan mereka semua.
Di sisi lain terlihat harga John dinaikkan yang sebelumnya $14 juta menjadi $15 juta yang itu tandanya memang sangat sulit sekali membunuh seorang pembunuh hebat seperti John. John pun pergi ke sebuah teater dan memperlihatkan kalung salib tersebut kepada penjaga dan John pun diperbolehkan untuk masuk, dan dulunya pernah dilatih dan tinggal di tempat itu. John datang ke tempat itu tidak lain untuk bertemu seorang guru teater yang bernama Alberta. Yang jelas John membutuhkan pertolongannya dan John sendiri adalah anak didik dari Alberta yang sukses tentunya di dunia kriminal yang profesional. Awalnya Alberta keberatan membantu John karena ia takut melanggar aturan yang diberikan High Table yang dimana jika ada orang yang membantu John ia berarti melanggar aturan High Table. Namun Alberta mempunyai janji kepada John yang janji itu diikat dalam kalung salib tersebut dan hanya meminta tolong kepada Alberta agar ia bisa keluar dari New York aman. Alberta pun menyetujuinya dan John pun harus dikep dengan besi panas sebagai tanda bahwa janji Alberta kepada John sudah lunas. Dan di sini kita diperlihatkan bahwa tato yang ada di punggung John memiliki kesamaan dengan anak-anak yang dilatih oleh Alberta ini menandakan bahwa John anak asuh organisasi Alberta. Scene berpindah ke Continental yang di sana ada adjudikator sebut saja KT yang dimana KT ini adalah utusan dari High Table yang sedang mengatasi kasus John atau juga disebut hakim lapangan High Table. Dari Sisney Winston mendapatkan imbasnya yang dimana Winston ini harus dicopot dari jabatannya dan dia diberikan waktu 7 hari untuk berkemas. Kesalahan dari Winston yaitu kenapa ia tidak membunuh John langsung pada saat mereka bertemu di taman pada chapter 2 dan malah memberi John waktu 1 jam untuk kabur. Setelah itu KT menemui Bowery King Raja Bawah Tanah, di mana King juga dicopot dari jabatannya dan diberi waktu 7 hari untuk masa pergantiannya. King awalnya menolak untuk itu namun King tidak ada pilihan lain dan jika ia melawan KT sama saja ia berhadapan dengan High Table. John terlihat sudah berada di Mesir, ia hendak menemui kawan lamanya yang merupakan manajer Continental cabang Mesir. Saat John sedang berjalan di lorong, John diserang oleh para pembunuh karena statusnya. Namun mereka dihentikan oleh ajudan manajer dan meminta John untuk menemui Manger. Setelah itu pun John bertemu dengan manajer Continental cabang Mesir yang bernama Sofia dan ia menunjukkan segel darahnya yang dimana dulu Sofia ini meminta bantuan kepada John. Dan mengikatnya dalam perjanjian darah itu dan John ke sana untuk meminta bantuan Sofia. Awalnya Sofia menolak karena status John sebagai ekskomunikado dan Sofia tunduk dengan aturan High Table. Karena Sofia merasa empati kepada John akhirnya Sofia mau membantu John. John hanya meminta bantuan kepada Sofia agar ia bisa bertemu seseorang yang dekat dengan petinggi High Table tentu saja untuk meminta saran. Di sisi lain KT bertemu dengan pedagang sushi yang bernama Zero dan 2 anak buahnya yang berasal dari Indonesia Yati Yayan Ruhian dan Cecep. Yang dimana ia merupakan seorang pembunuh, lalu KT meminta kerja sama dengannya di bawah kendali High Table. KT pun memberi tugas kepada Zero yang dimana para pengkhianat yang telah membantu John agar diberi sanksi agar mereka tahu High Table adalah organisasi yang bukan main-main dengan aturannya. Dimulai dengan mendatangi teater Alberta yang mana Yayan dan Cecep menghabisi anak buah Alberta. Hingga KT bertemu dengan Alberta dan sebagai hukuman setelah membantu John,
Alberta rela mengulurkan tangannya yang kemudian ditusuk oleh pedang. Kita melihat John sedang bertemu seseorang yang dimana orang tersebut dekat dengan petinggi High Table dengan bertujuan meminta mengembalikan status keanggotaannya dan meminta berdamai dengan mereka. Dan kita diperlihatkan di sini bahwa koin emas yang sering digunakan John untuk transaksi koin itu berasal dari Mesir dan ini adalah pabriknya. Orang tersebut mengatakan bahwa para petinggi High Table sulit untuk ditemukan dan merekalah yang akan menemukan jika mereka mau. Yaitu dengan berjalan sendirian di padang pasir kemudian tidak boleh membawa perbekalan air sampai John sekarat itu pun jika John tidak mati kehausan. Hingga Sofia dan John akan pergi pria itu meminta agar Sofia meninggalkan satu anjingnya karena sudah memberikan informasi penting dan Sofia pun menolak hal tersebut. Lalu pria tersebut membunuh anjing Sofia. Sontak perbuatannya itu membuat Sofia marah dan sama seperti John yang kehilangan anjingnya dan Sofia pun mulai brutal. Seperti yang dikatakan pria tadi, John pun berjalan di padang pasir dan ia hanya bisa melihat padang pasir di sekelilingnya, hingga akhirnya John pingsan tak sadarkan diri. Scene berpindah ke markas King di mana Zero dan anak buahnya menyerang markas King yang langsung dari perintah KT. Di sini King mendapatkan sanksi yaitu sabetan pedang sebanyak 7 kali karena ia membantu John waktu itu. King memberikan pistolnya dan 7 butir peluru jadi sanksinya pun sama King mendapat 7 sabetan pedang dari Zero, dan ia pun tak sadarkan diri. Scene berpindah kepada Jagan yang berhasil ditemukan oleh salah satu anggota High Table. Kemudian John menghadap Raja High Table yang bernama The Elder. John pun langsung memohon agar status keanggotaannya dikembalikan dan status ekskomunikadonya dicabut. Elder pun menyetujui permintaan John dengan syarat John harus membunuh Winston yang sudah tidak taat pada aturan High Table. John pun bingung karena ia serba salah. John berpikir ia masih hidup karena bantuan dari Winston juga. Namun John tidak ada pilihan lain. Dan di sana John diminta untuk memotong salah satu jarinya sebagai kesetiaannya kepada High Table. Kemudian John memberikan jarinya yang putus kepada Elder dan ia pun dikep pada jari yang sudah putus. Singkat cerita, John kembali ke New York dan disambut oleh pembunuh dan kemudian disikat oleh anak buah Zero yang bermaksud agar John dan Zero bisa berduel. Saat John bertemu dengan Zero tapi mereka mengurungkan niatnya karena banyak anak-anak yang melintas di hadapan mereka, tapi ada salah satu anak buah Zero yang memiliki trik menghilang. Tak lama John pun dapat melumpuhkannya. Setelah John keluar dari stasiun ia pun diserang kembali oleh pembunuh menggunakan motor dan John berhasil melumpuhkan mereka. Lalu ia pun dikejar kembali dengan pembunuh bermotor lainnya dan lagi-lagi John berhasil mengalahkan mereka. Namun John terjatuh di depan Hotel Continental dan di sana ada Zero yang akan membunuh John. Namun Charon pun datang untuk mencegah, karena area itu sudah termasuk area yang netral,
Kemudian Craon menyuruh John untuk menunggu. Dan di samping John pun terdapat Zero yang mendampinginya, yang dimana Zero adalah penggemar berat John, dan datanglah Charon untuk mempersilahkan John untuk menemui Winston. Winston pun sudah menunggu dan mengetahui John diperintahkan oleh High Table untuk membunuhnya, namun John lebih baik membunuh para High Table dan membiarkan Winston untuk hidup. KT pun mengetahui hal tersebut dan ia langsung menghubungi pusat High Table agar Continental yang berada di New York dicabut statusnya agar tidak netral. Yang dimana pembunuh boleh membunuh atau melakukan kejahatan di dalam area Continental tersebut. High Table pun akan mengirim pasukan khususnya untuk membersihkan para pegawai yang sudah tidak patuh pada High Table dan termasuk John sendiri. Setelah itu Winston membawa John ke ruangan senjata yang dimana John bersama Charon akan melakukan perlawanan terhadap pasukan High Table. Hingga waktunya tiba John dan Charon pun mulai melawan pasukan High Table, namun John dan Charon kesusahan melawan pasukan High Table karena mereka menggunakan pelindung khusus sehingga tidak mempan bila terkena peluru biasa. Yang dimana John kembali kepada Winston. Charon pun menyarankan agar menggunakan shotgun agar bisa menembus pelindung dari pasukan High Table, yang pada saat itu John pun kembali bertarung dan membantai mereka. Tak sampai di sana John pun harus bertarung kembali dengan anak buah Zero. John pun merasa kesulitan untuk melumpuhkan anak buah Zero tapi ia dapat mengatasinya. John pun melanjutkan pertarungannya di lantai 2 yang dimana John akan berhadapan dengan Yayan dan Cecep. Pertarungan sengit dan John pun terjatuh. Lambat dia sekarang. Harusnya dia sudah pensiun 5 tahun lalu. Senang bertemu Anda. Tapi Yayan dan Cecep membiarkan John kembali bangun dan melanjutkan pertarungannya kembali. Yang pada akhirnya John dapat melumpuhkan Yayan dan Cecep tapi John tidak membunuh mereka. John pun membiarkan mereka. Dan ia pergi ke lantai 3 yang dimana ia akan bertarung dengan Zero fans John. Dan Zero berambisi untuk menghabisi John, namun Zero harus menerima kekalahan dari John dan John membunuh Zero dengan pedang. Di sisi lain Winston sedang berunding bersama KT yang dimana bila Winston membunuh John maka hotelnya akan dikembalikan ke tangan Winston dan status hotelnya akan kembali netral. Dan tiba-tiba Winston pun menembak John yang membuat John terlempar dari gedung dan jatuh. Dianggap permasalahannya sudah beres KT pun pergi meninggalkan hotel tersebut. Pada saat KT akan menaiki mobil lalu ia melihat tempat jatuhnya John namun John sudah tidak ada di sana. Dengan rasa ketakutan KT pun kembali menemui Winston. KT menyuruh Winston untuk memastikan kematian John. Sebenarnya KT takut apabila John masih hidup, ia takut John memburu dirinya. Ternyata John masih hidup dan ia dibawa oleh anak buah King dan dipertemukan dengan King. Yang terlihat wajah King begitu kacau akibat sabetan pedang Zero. King pun terlihat sangat dendam kepada High Table dan John pun satu pemikiran dengan King. Apa yang akan dilakukan John dan King kepada High Table? Tunggu saja di chapter keempat.